Ribuan warga Yogyakarta berebut gunungan dalam tradisi Grembek Maulud yang digelar di Keraton Yogyakarta. Dengan berebut gunungan yang terbuat dari hasil bumi, warga berharap akan mendapat berkah dan rezeki. Ribuan orang berebut gunungan di halaman Masjid Gede Keraton Yogyakarta. Warga yang sudah menunggu sejak pagi hingga siang hari langsung berebut gunungan yang terbuat dari hasil bumi. Kegiatan ini merupakan puncak dari tradisi Grembek Maulud dalam rangka memperingati Maulud Nabi Muhammad SAW yang digelar Keraton Yogyakarta. Warga percaya dengan berebut gunungan akan mendapat berkah, rezeki, serta menjadikan apa yang diperebutkan sebagai penolak sial. Nah, itu masih utuh. Rencananya mau buat apa itu? Rencananya nanti untuk anak. Kita ada anak perempuan tadi udah titip minta diambilkan yang bunga. Ya. Cuman kalau menurut dirinya kan ada ceritanya masing-masing ya. Lalu mohon maaf saya nggak bisa untuk jelaskan. Ada berkahnya gitu? Ya insya Allah ada berkahnya. Tradisi Grembek Maulud yang digelar Keraton Yogyakarta ini diawali dengan keluarnya bergodo atau prajurit keraton lengkap dengan persenjataannya serta pasukan gajah dan berkuda. Selain dibawa ke Masjid Gede Keraton, sejumlah gunungan lain dibawa ke Kadipaten Puro Pakualaman, Kepatihan, dan Dalem Pangulon. Keraton Yogyakarta setiap tahun menggelar tradisi grebek sebanyak 3 kali, yaitu Grembek Maulud pada saat peringatan Maulid Nabi Muhammad, Grebek Syawal pada saat Hari Raya Idul Fitri, dan Grebek Besar yang digelar pada Hari Raya Idul Adha. Tim Liputan iNews melaporkan. Di RT 9 RW 1, lokasinya Jalan Swadaya, Rumah Kasino. Kobaran api dengan cepat meludeskan seluruh bangunan di Jalan Swadaya, Duren Sawit, Jakarta Timur pagi tadi. Warga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Baru 1 unit damkar yang menanganinya. Tak sampai 15 menit, belasan unit mobil madam kebakaran dari Sudin Kebakaran Jakarta Timur tiba di lokasi. Udah rapuh, rapuhnya udah rapuh, hati-hati. Petugas madam kebakaran berjibaku memadamkan api. Api pun berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan pengerahan 12 unit mobil madam kebakaran. Yang terbakar rumah, kebetulan rumah ini tempat usaha kelapa, Pak. Nah, untuk diduga korsleting listrik yang menjadi penyebabnya. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Warga di Jorong Galagah, Nagari Alhan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat panik dengan munculnya angin ribut. Angin ribut tersebut memporak-porandakan tenda pernikahan hingga menerbangkan sejauh beberapa puluh meter. Di lokasi yang sama, atap rumah warga juga rusak berat akibat kuatnya terjangan angin. Di laporan sementara, 4 unit rumah warga rusak berat dan sejumlah lahan pertanian terkena dampak angin ribut. Terima informasi dari perangkat Nagari, ada sekitar hampir 1 jam katanya. Hampir 1 jam? Iya. Berarti bergerak ke arah mana saja, Pak? Jadi berputar-putar di sekitar Jorong Galagah itu saja. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun BPBD Kabupaten Solok mengimbau warga tetap waspada dengan cuaca yang tidak menentu. Di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. 3 pekerja tambang galian batu tewas, sementara 1 pekerja lainnya luka parah akibat tertimbun material longsor. Korban tertimbun saat berusaha menggali batu di dasar tambang. Pekerja tambang yang tewas tertimbun di lokasi tambang di Desa Marjanji, Aceh, Asan, Sumatera Utara langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Selanjutnya, warga dan pekerja lainnya berusaha mencari dan mengevakuasi korban lain yang masih tertimbun material longsor. Untuk menghindari jatuh korban akibat longsor susulan, lokasi tambang telah dipolis line. Menurut Kepala Desa Marjanji, Aceh, 3 orang tewas dan 1 pekerja lainnya luka parah dalam insiden ini. Tahu saya galian padas lah, batu padas lah. Batu padas. Kalau untuk korbannya ada berapa orang?
Yang setahu saya 3 orang yang meninggal, 1 masih di rumah sakit, katanya dilihat di rumah sakit. Saat ini seluruh jenazah korban juga telah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Aceh, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Kembali bersama kami pemirsa, dan bagi Anda yang baru saja menyaksikan Sindo Sore, berikut kami hadirkan kembali berita utama pilihan redaksi Sindo Sore. Libur akhir pekan, kawasan wisata Puncak Cisarua Bogor masih menjadi destinasi wisata favorit warga Jabodetabek dan sekitarnya. Peningkatan jumlah volume kendaraan wisatawan terjadi pada Sabtu pagi. Satlantas Polres Bogor melakukan rekayasa lalu lintas berupa ganjil genap serta satu arah dari arah Jakarta menuju Puncak. Antrian panjang kendaraan terjadi mulai dari exit tol Ciawi hingga Megamendung. Observatorium Bosca mempersiapkan sejumlah alat khusus penelitian di beberapa titik untuk mengamati gerhana bulan agar masyarakat tidak perlu datang di kawasan Lembang, Bandung Barat. Polisi menangkap 2 provokator perusakan dan pembakaran Polsek Jatinegara yang terjadi beberapa hari lalu. Kedua pelaku dibekuk di tempat persembunyian kawasan Batu Ampar, Kramat Jati, Jakarta Timur. Keduanya membakar sepeda motor di depan Mapolsek Jatinegara menggunakan bensin dan spanduk. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. Yang menampilkan sejumlah alat yang rusak. Setelah nekat meracik obat. Sindo Files. Setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore. Di Sindo News TV. Menguak kasus hukum dan politik di Indonesia. Berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Kalau menurut saya, ini kan masalah pribadi. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Semuanya gugur, belum ada yang dipulangkan. Satu pun terkecuali di dalam itu. Jangan lewatkan Inside Story di Sindo News TV. Isu terhangat sepekan terakhir. Ketua Republik Indonesia Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga dia. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis sangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia pada gaduh ijazah palsu milik rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. To the point aja. Di Jokowi itu ada tim. Membahas berbagai isu politik terkini bersama narasumber yang kredibel. Bagaimana ininya? Oke. Bawahnya ada bunker, tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Jadi orang harus hati-hati ya masyarakat. Membahas berbagai isu politik terkini. Roy Suryo ya, terus si Rismon Pipa 100% masuk bui. Bersama narasumber yang kredibel. To the point aja. Jumat pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Kembali bersama kami pemirsa, dan bagi Anda yang baru saja menyaksikan Sindo Sore, berikut kami hadirkan kembali berita utama pilihan redaksi Sindo Sore. Libur akhir pekan, kawasan wisata Puncak Cisarua Bogor masih menjadi destinasi wisata favorit warga Jabodetabek dan sekitarnya. Peningkatan jumlah volume kendaraan wisatawan terjadi pada Sabtu pagi. Satlantas Polres Bogor melakukan rekayasa lalu lintas berupa ganjil genap serta satu arah dari arah Jakarta menuju Puncak. Antrian panjang kendaraan terjadi mulai dari exit tol Ciawi hingga Megamendung.
Observatorium Bosca mempersiapkan sejumlah alat khusus penelitian di beberapa titik untuk mengamati gerhana bulan. Agar masyarakat tidak perlu datang,